Selamat siang. Saya datang dari Brazil ke Jepang saat berumur 14 tahun. Saat itu, saya sama sekali tidak memahami bahasa Jepang, sehingga saya sering merasa kecil hati dan gugup. Saya merasa takut karena saya tidak akan bisa menjaga diri apabila ada teman yang mengintimidasi atau berprasangka terhadap saya. Pada saat itu, karena sudah di ujung kelulusan SMP, saya memiliki kesempatan untuk belajar di kelas adaptasi awal dan belajar 3 kali dalam seminggu. Belajar di kelas bahasa Jepang sangat menyenangkan. Sambil belajar bahasa Jepang, matematika, bahasa Inggris, dan berbagai budaya di negara Jepang, saya bisa berteman dan berinteraksi pula dengan teman-teman dari negara asing. Tetapi karena hari kelulusan SMP sudah dekat, saya berpikir bahwa saya juga harus segera menyiapkan diri dalam ujian masuk SMA. Oleh karena itu, di kelas adaptasi awal, saya belajar dengan giat menghafalkan karangan, berlatih menulis dengan tulisan yang rapi di sekolah, dan berlatih tanya jawab. Hasilnya saya bisa lulus masuk SMA. Saya mengira bahwa saya tidak akan bisa lulus karena saya hanya memiliki waktu sekitar 5 bulan untuk mempersiapkan diri. Tetapi setelah melihat hasil ujian, saya begitu senang bahwa saya diterima masuk SMA. Guru di SMA selalu menyertakan furigana pada kanji, serta menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga saya bisa memahami materi yang diajarkan oleh para guru. Di kelas 1 pada bulan Juli, saya mulai berpartisipasi dalam ekstrakurikuler badminton. Saya ingin mengikuti ekstrakurikuler sejak awal masuk, tetapi karena saya belum memiliki pengalaman dan tidak mengetahui jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan sebagai anggota, saya memutuskan untuk tidak masuk. Dalam berbagai jenis olahraga yang saya ketahui, saya hanya pernah bermain badminton sekali pada saat berada di bangku SMP, sehingga saya tidak mengetahui peraturan ataupun cara bermain badminton yang benar. Meskipun begitu, saya tetap ingin berpartisipasi dengan menerima masukan dan diskusi dengan kakak kelas 4 dari Brazil. Di saat itu, kami bersama-sama masuk mengikuti ekstrakurikuler badminton. Kakak kelas itu sebelumnya sudah pernah menjadi salah satu anggota dan berhenti sekali. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan kakak kelas tersebut, ia memutuskan untuk masuk kembali dan kami mendaftar menjadi anggota klub. Karena saya mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 4 bulan setelah saya menjadi siswa kelas 1, latihan yang saya lakukan berbeda dengan teman-teman kelas 1 lainnya. Saya berlatih dengan menanamkan di dalam hati bahwa agar saya bisa menjadi hebat seperti teman-teman lainnya, saya harus semangat. Tentu saja meskipun saya tidak langsung menjadi gemar dalam bermain badminton, saya masih bisa berlatih bersama dengan teman-teman. Tetapi di bulan Oktober, karena kakak kelas sudah akan lulus dan sibuk dengan berbagai urusannya, dan saya juga tidak bersemangat lagi, kami memutuskan untuk berhenti mengikuti ekstrakurikuler. Sejak saat itu, saya merasa kecil hati dan keadaan menjadi sangat sulit. Nilai ujian saya buruk, dan saya tidak ingin menjadi beban bagi kakak-kakak kelas klub ekstrakurikuler. Tetapi setelah berhenti, saya sangat ingin bermain lagi. Di hari liburan sekolah, saya menyadari akan betapa senangnya saya ketika bermain badminton. Oleh karena itu, saat di bangku kelas 2, saya memutuskan untuk mengikuti ekstrakurikuler kembali dan berlatih dengan giat. Dan saat ini, saya bisa juara 4 seprovinsi Aichi. Tidak hanya itu, saya juga telah mendapatkan sertifikat lulus
tes kemampuan bahasa Inggris level Pra2 saat berada di bangku kelas 3. Kemudian target yang saya miliki saat ini yaitu untuk mendapatkan sertifikat lulus pada tes kemampuan bahasa Inggris level 2 dan untuk dapat masuk ke universitas impian saya.